Ya Kak Nopi, saya yang paling terakhir paling takut jam 1 malam dia naik ke lemari paling gede di sana ucang-ucang angge. Itu. Atas, paling atas. Itu. Ke atas Iya. lemari. Sama main setrum. Main setrum tuh dimainin gitu. Nah itu. Nah terus katanya sampai makan rayap juga ya? Iya, itu Iya. yang Habis, itu rayap. habis itu. Lemari pun juga dipotelan kayunya. Terus Itu dimakan? iya, Iya. dimakan. Cat. Pintu cat apa? Itu Oh, cat ya. habis itu lihat itu bekasnya. Toko-toko apa dalam kayu itu dimakan benda. Minyak tanah pun juga diminum setengah botol. Kayu putih. Ya Allah. Bedak itu yang semalam itu bedak itu. Dia kayak makan kalau kata Sunda mah sasagon, begitu. Ini kayak semacam butiran kayak gini. Nih, kayak dimakan. Oh, rayap-rayap. Yang kayak gini tuh, yang hitam kayak gini. Oh ya Allah. Sedih ya Kak. Iya, kayak Sehat ya. Dia anak perempuan satu-satunya Kanopi, jangan dibawa tuh Kanopi. I was waiting in the undertow, set adrift with featherweight like bows. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, nih alhamdulillah sekarang saya lagi ada di daerah Subang. Jadi aku dapat informasi dari salah satu followers aku. Katanya dia bilang ini, "Teh, saya punya saudara ponakan dari umur 2 tahun sampai sekarang umur 7 tahun, dia nggak mau pakai baju. Terus suka makan cat tembok, suka nyium bensin, minum minyak kayu putih, dan suka makan bubuk kayu. Sama suka makan pasir." Ini anak perempuan, umurnya 7 tahun ya, jelas yang tadi. Terus nggak pernah mau pakai baju. Jadi dia selalu telanjang gitu. Masnya ini, followers aku ini minta tolong karena untuk biaya rehab dia nggak punya gitu. Terus kenapa bisa jadi seperti ini, bahkan sampai terkena mentalnya 7 tahun loh guys. Ini Faiz 8 tahun ya. Ini aku mikirnya parah karena udah kena mentalnya juga. Ternyata ini ada yang lebih di bawahnya Faiz, 7 tahun. Jadi nanti kita mau langsung bawa ke rehab medis ya, ke rumah sakit jiwa. Jadi biar langsung dapat penanganan. Karena kalau kayak gini medis dulu, nanti setelah itu mungkin akan kita masukkan ke pondok pesantren atau pondok rehab. Jadi yang jelas medisnya harus nomor 1. Setelah itu lihat progresnya seperti apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makan dulu. Makan ya. Di mobil ya. Oke? Yuk. Nah, buat kalian yang punya anak masih kecil, tetap dijangkau perkembangannya, jangan ditinggalin. Jadi kalau dalam dia bergaul di lingkungan atau udah mungkin ada perubahan-perubahan yang aneh, tolong segera langsung dihandle gitu. Maksudnya langsung ke rumah sakit atau apa, karena kan kalau masih kecil sebenarnya masih belum menemukan jati diri ya. Jati dirinya masih bisa ke kanan, kiri, depan, belakang. Jadi benar-benar harus diperhatikan banget gitu. Kalau ada kejanggalan yang di luar batas normal, itu harus segera ditindaklanjuti. Oh, ini Ibu, Assalamualaikum, Novi. Iya, ini bapaknya. Oh Bapak, Novi. Iya. Sini.
Hah? Bensin. Oh, buka bensin. Oh, berarti sama Faiz ya? Terus udah pernah dibawa kemana, Bu? Cuma ke misalnya Pak di Rukiah udah. Oh, di Rukiah. Terus ke dokter spesialis anak udah berobat 1 tahun. Cuman katanya kan sudah diseket, tapi kan saya ya. Oh. Udah pernah dibawa ke rujuk RSJ, Bu? Oh, belum pernah sama sekali. Ya, cuman banyak yang ngomong gitu sama orang-orang. Cuman ada orang yang semacam kayak punya indera keenam, kasihan katanya dia ada kayak ada sosok yang nempel ke raganya dia gitu. Dia kadang suka naik lemari paling tinggi, iya. Kadang suka ada di tempat sumur bulat mainan gitu, ambil bau baskom gitu, yang bikin saya aneh, kok kenapa anak jadi begini. Nah, awal mulanya gimana sih, Bu, kronologisnya? Sakit panas, demamnya tinggi, setip, kejang. Selama 2 tahun. 2 tahun itu ya dibawa ke dokter spesialis anak kan. Waktu itu dia kan kerjanya di Cikarang ya, waktu tahun 2015 ya terbantu lah ya dengan gaji dia gitu. Pas itu 1 tahun berobat ya, kata dokter ya maaf aja perkembangannya agak lambat, mungkin nanti kalau dia usia udah tinggi istilahnya tumbuh dewasa paling ke bayi lagi ke 0 katanya gitu. Nah terakhir dia sudah scan, cuman karena pihak dokter sana nggak mau ini nge-scan dia, karena kan kalau di-scan orangnya harus diem. Ini begini jadi nggak mau, sampai sekarang belum pernah di-scan. Karena gitu. Satu ya biayanya juga kan sudah ke Bandung. Iya. Nah terus ini nggak mau pakai baju sama sekali, Bu? Enggak. Kan kalau main diajak jalan-jalan. Kalau main paling dipakein baju cuma sejam, udah dibuka lagi, dia nggak kayak nggak betah. Kalau tiap hari dia suka ngopelin ini kayak tembok-tembok itu dimakani. Oh gitu. Habis cat juga. Sampai sekarang dia makan nggak ngerti telur. Nggak Jadi ngerti makan Pakai air basah. ini Pakai air apa? masako. Kalau masako dikasih air panas, kasih nasi, udah makannya gitu aja sampai sekarang. Oh. Iya, makanya saya heran harus mau ke bawah kemana lagi gitu. Yang saya takutin kan dia usia udah 7 tahun. Yang namanya perempuan kan otomatis takut ada keluar men juga. datang Gitu, bulan. gimana gitu, saya suka gitu aja. Oh, oke. Nah dulu saya kontraknya di sini karena saya nggak kebiayain. Ini Oh, saya. ibu saya kan sama kakak tuh rundingan, kasihan kan saya itu anak terakhir. Katanya udah 10 tahun kok hidupnya gini aja, ibaratnya maaf ya kan Lagi dicoba ya sama Allah. kayaknya teh sengsara aja daripada dia terlantar, bawa aja ke sini. Ya saya terpaksa ikut ibu, sedangkan ibu saya kan bapaknya cuma jualan es cendol pakai sepeda, jadi saya tuh bingung untuk sekarang nggak bisa ngobati. Nah, jadi istilahnya yang terakhir saya sempat teringat tetangga di sini ada yang bilang gini, Bu Eis kok kayaknya anak kamu stres ya, itu yang bikin saya sakit hati sekarang. Cuman saya bilang anak saya nggak stres, cuman dia dulu sakit panas, cuman gitu doang. Enggak, anak saya sehat. Ya kalau Nopi, saya yang paling terakhir paling takut jam 1 malam dia naik ke lemari paling gede di sana ucang-ucang angge gitu. Atas, paling atas. Gitu. Ke atas Iya. lemari. Sama main setrum. Setrum tuh dimainin gitu. Nah itu yang bikin saya heran, itu kenapa gitu kok anak jadi gini gitu. Temennya udah masuk kelas 1 SD sekarang. Iya, karena udah 7 tahun ya? Iya. Naik ya, Nanti 7 tahun. tanggal 25 November pas 7 tahun. Oh, oke, berarti masih 6 tahun ya sekarang. Nah, terus katanya sampai makan rayap juga ya? Iya, itu Iya. yang habis. Itu habis itu. Lemari pun juga dipotelan kayunya. Terus Itu dimakan? iya, Iya. dimakan. Pintu cat apa? Itu Oh, cat ya habis Allah. itu, lihat itu bekasnya. Toko-toko apa dalam kayu itu dimakan. Minyak tanah pun juga diminum setengah botol. Kayu putih. Ya Allah. Bedak itu yang semalam itu bedak itu. Dia kayak makan kalau kata Sunda mah sasagon, digituin. Ya Allah. Ya kan saya kasihan, itu kan wangi maksudnya. Ya Perutnya. cuma saya minta ya Allah biarin walaupun keadaan begitu, yang penting dia teraganya sehat aja lah tubuhnya gitu. Oke. Nah, terus kayak untuk pembuang air besarnya itu gimana, Bu? Alhamdulillah lancar. Lancar, Ya normal. biasa normal. Tapi kalau cat yang dimakan keluarnya keluar. cat lagi gitu. Oh. Jadi kayak buntelan-buntelan cat gitu teh kan ketelan tetap cat Ya, ini gitu. juga kan habis sama Sama dia. Jadi dia tangannya nggak mau di ngoplek gitu kan, Nopi dimakan. Itu aja
aja tuh yang kamar aja habis diprotekin kadang gelas kadang nenek juga suka bilang gini katanya, kok semenjak ada anak kamu rumah nenek jadi jelek, bukannya bagus. Jadi saya tuh tersentuh lagi mau kemana gitu. Orang saya mau balik lagi ke sini nggak punya uang buat biaya sebulan lagi. Badannya bisa Berapa bu bulanannya? 400.000. sekarang 500 naik. Sedangkan suami saya tuh ini bekas semalam. Cuma saya nggak bisa ngevideoin karena HP-nya nggak ada. Nih ini bukan itunya, kestandarnya. Ya Allah. Nih ini lagi mau pakai baju sendiri. Oh oke. Walaupun kebalik juga gitu. Dia sendiri pakai baju kayak gitu. Karena ngerti ya mungkin rame ya ada orang. Kadang kan kalau ada suara adan dia suka ngikutin, cuman nggak jelas Nggak jelas. pembicaranya. Bicara. Oh belum bisa bicara. Belum. Makanya saya itu. Jadi baru bilang AA aja. Terus Ah itu siapa? Sebutan siapa? Kakaknya, Oh, punya kakaknya. dua ya. kalian saya. manggil saya juga bukan ayah. Kalau ke mamanya bilang bukan mama. Oh jadi ini anak kedua dari dua bersaudara ya? Tiga. Oh 3. Iya. Anak ketiga. Iya. Ya saya juga sekarang keteternya ya akan oke terus terang. Boro-boro buat ngobatin anak saya yang ketiga, anak kedua juga yang sekolah nggak dibekelin, saya nggak punya uang gitu. Jadi ya udah pas gitu kan itu saudara ya tiba-tiba nanti ada orang yang mau kesini katanya gini Bi bilang ke saya, Bibi ngapain kata saya gitu, udah Bibi diem aja katanya, asal liatin aja anak Bibi katanya gitu. Aduh malu kata saya gitu. Nggak usah malu ibu. Nah guys, nih tadi ibu cerita ya bu, Iya. di bagian dalam di mananya bu yang dimakan Oh yang sebelah sayap. sayap kalau Jadi ini rumah udah habis kayak ibunya ibu ya. Iya, ini kayak semacam butiran kayak gini. Nih, kayak dimakan. Nih kayak gini, semacam kayak gini. Terus dianya? Suka naik ke atas sampai kakinya kencang-kencang gitu kayak gitu. Terus ini suka dimakan juga daleman ini. Kayak Rayap-rayap. yang kayak gini tuh, yang hitam kayak gini. Oh ya Allah. Terus tidurnya di sini ya bu? Iya, tidurnya dia cuma ditumpukin bantal. Ditumpukin Itu bantal. pintu juga habis sama dia, kadang suka dimakanin kayunya juga. Karena nggak mau tidur di kasur ya bu? Iya, kayak gitu. Sampai cat-catnya juga dimakan di bagian Iya, dalam ya? iya, itu. Sampai ngegrowak nih Iya. guys. Maaf ya bu. Iya, ya nggak apa-apa, jelek nggak apa ya. Nih. Nih guys, jadi sampai tuh dia makan tiap gitu. Sama cat-catnya ini dikelopek-kelopekin. Dan adiknya udah umur mau 7 tahun ya, sekarang 6 tahun. Belum bisa bicara, cuma bisa AA doang. Nah, ini yang terakhir pernah dimakan busanya. Makan busa. Makanya saya suka sedih, pernah dimasukin ke hidung busanya. Sampai saya nangis, dia kan nggak, hidungnya sampai bengkak, sampai bau. Saya sama suami sampai dikorek-korek, gimana caranya biar keluar. Terus bisa bu? Alhamdulillah bisa, cuman dalam 4 hari itu gitu doang bu. Cuman ininya jadi begini bu, hidungnya bengkak. Terus itu yang saya khawatirin suka dimakan busanya itu doang. Tadinya kan gak gitu, kenapa anak saya jadi gini gitu doang. Saya juga aneh, ini yang perabotan neneknya aja habis. Kadang neneknya juga suka ngeluh ke saya, kok semenjak ada anak kamu jadi rumah ibu jelek gitu. Katanya iya bu, maafin saya dan gimana cucunya begini katanya gitu. Ya saya juga heran mau kemana dah, belum punya rumah. Istilahnya saya kan rumah tangga baru 10 tahun. Cuma saya kan gini nyusahin terus ibu kata saya. Karena keadaan ya bu ya? Iya. Jadi bapak jualan es dawet. Iya es dawet cendol keliling kampung tak ini bapak habis sholat Jumatan. Bapak, assalamualaikum. Ini ngobrol-ngobrol sebentar ya. Iya. Bapak jual es dawet Es dawet. pakai sepeda. Sepeda. Ya itu aja, wah Konopi lihat itu aja ke situ. Setiap hari berapa Pak penghasilannya? Ya kalau istilah nggak hujannya, istilah cuman lumayan wungkul, Neng.
ya bisa tambah lumayan untuk nganggur wungkul gitu. Yang penting supaya nggak nyusahin ya Pak anak-anak Iya, ya. maksudnya gitu. Jadi kita kan anak-anak kan belum ada yang mampu gitu. Jadi istilahnya ya terpaksa ya sudah tua kayaknya. Dapat enggak sih itu tergantung kuasa kan. Gitu kuasa. Iya, maksudnya ya. Nggak Kadang-kadang capek Pak? jadi capek mah luar biasa capek gitu. Tapi Kan kan soalnya sepeda yang ngegoyang. iya, kan Pernah gitu. 3 kali ditabrak sama mobil Pasundan jurusan Indramayu sampai sepedanya jadi 8 gitu. Jadi kecelakaan itu bisa dikatakan udah 2-3 kali. Alhamdulillah untuk kawasa tuh bisa menyelamatkan. Pertama ditabrak sama mobil Pasundan Indramayu, jeger, ngacong, gulutuk gitu. Sepeda mah hancur rusak. Itu amburadul gitu. Nah iya, terus kedua kalinya eta mah ku Avanza di Sasak Cigadung Pasar Iyo, jeger deui. Untungna tuh asup ke solokan ka kali maksudnya gitu, selamat idenya. Terus ketiga kalinya di ditu di Katomas itu mah ditabrak di belakang ke motor gitu, nggak hancur deh gitu. Jadi alhamdulillah jika raga hatine umur abdi istilah kuasa diselamatkan tibang hancur yang istilah seperti perabotan atau sepeda Umur potong gitu. sabaraha Pak? Nah, Umur? kalau umur mah hitung aja sekitar 30 sampai sekarang tahun berapa? Lahiran 30. Oh kelihatan 30. Mangga. Berarti jadi Bapak nggak naik motor ya? Karena nggak punya juga ya Iya Pak? gitu, jadi gimana lah, jadi seadanya aja kan. Adanya karena keadaan. Iya. Iya, yang penting bersyukur aja ya Pak, Iya, tetap iya. bersyukur apapun keadaannya gitu. Jadi nih cucunya gimana Pak itu? Cucu yang banyak di Jakarta ada, yang di sini. Nah udah, ini yang Salsabila? Salsabila mah cucu yang dari anak bungsu. Iya, itu gimana tuh, sakit ya? Ya, bukan sakit lagi, itu diseret hati ke sono kemari itu. Nggak bisa. Tahu-tahu hatinya belum meridoin barangkali mungkin. Jadi istilah habis uang penyakitnya angger aja gitu. Sampai berobat ke rumah sakit, dibantu sama orang itu dan ini, tapi keadaan masih gitu aja gitu. Ya memang sebagai orang tua tapi saya ngejadi kakeknya makan sedih juga Sedih kan ya, gitu. keadaan kayak gitu. Kadang-kadang kabur kemana wae gitu. Kadang-kadang pernah masuk waktu sholat masjid gitu berjamaah, dia larian kabur gitu ke tengah masjid. Ya saya yang jadi kakeknya, loh itu cucu saya, anak siapa gitu, dibiarkan aja lari-lari di tengah masjid. Kalau saya lihat-lihat gitu teh, astagfirullahaladzim, cucu saya jadi saya tuh walaupun malu seperti 100 malu ya saya kepaksa kita ambil gitu. Maaf punten bopong aja ya, kita marah sama orang tuanya gitu. Kenapa anak-anak kabur biarkan aja gitu. Tapi ya emang karena kondisi adiknya juga lagi sakit ya Pak ya, makanya juga kayak gitu. Jadi bukan nggak diserahati, jadi walaupun nggak punya duit karena kekurangan Di juga. kasarnya teh Kanopi saya ngebelain hanjuk hutang pinjem pengen sembuh. Sekarang hutangnya enggak kelar-kelar nggak kebayar, akhirnya saya dimarahin. Ya gimana, anak saya juga buat berobat lagi kayak gitu kata saya. Ya sekarang mah udah angkat tangan, kata saya teh ini aja, siapa yang mau ridho ngobatin anak saya sebagai orang tuanya ikhlas aja gitu. Tapi kalau masalah minta uang saya nggak sanggup, nggak punya uang gitu. Yang ada yang kemarin aja belum lunas katanya saya gitu. Makanya jujur ya ini DM-nya. Jadi ya ngelapornya itu tadi malam ya. Terus kebetulan saya lagi baca-baca DM. Saya kan kalau sebelum tidur sering banget baca DM. Satu persatu saya bacain. Saya kira itu bohong ya, gitu. Karena kan suka ada yang ngebohongin gitu ya, Bu. Sampai separah itu kita mikirnya, masa sih parah banget, lebih parah mungkin dari Faiz gitu. Sampai makan rayap, makan kasur kan, dan lain-lain. Tapi ternyata habis. iya. Yang itu makanya saya Dodol itu. makanya
kan juga Kalau di ini gitu kayak makan itu aja gitu. Makanya kalau saya tarik udah ditelan, makanya kata si kakeknya ya, ini kan kakeknya gitu, udah biarin, kamu nggak usah pusing, dia pasti keluarin lagi lewat kalau barang yang udah dimasukin insya Allah keluar lagi. Nah ini yang penguat buat saya tuh gitu. Emang iya kan Opi pas lagi makan cat banyak, kalau dia berak iya yang keluar cat lagi gitu. Makanya kadang oh iya bener apa kata bapak gitu. Jadi saya tuh yang penting anak saya sehat lah gitu aja gitu. Saya mah mintanya tuh gitu. Cuman kan kadang kasihan juga sama fisiknya gitu. Iya, fisiknya ya. Cuman kan di sisi lain ada lagi Kanopi orang-orang yang punya indera keenam bilang, wah ini mah sebenarnya salsabila itu orangnya mah normal, cuman ada yang ngerasukin katanya gitu. Ya kata saya kemana ngobatinnya, udah di ruqyah, udah diituin ke orang-orang pintar, Semuanya udah ya. pokoknya udah saya lakuin. Tapi gini Kanopi mungkin Sedih ya Pak. iya kayaknya. Bapak dari tadi pas ngomong udah nahan nangis. Kan dia cucu paling disayang sama bapak ya karena dari kecil gitu keadaannya. Dia itu satu hari itu mau meninggal itu bukan sekali dua Jadi kali, maksudnya dia ya tuh kan 4-5 hari. kejam tuh sehari ada 8 kalinya udah Sudah les gitu, maksudnya sudah nggak ada maksudnya gitu. Kurang lebih itu 5 menit 7 menit misalnya dia itu kembali ada gitu. Jadi Udah berkali-kali meninggal. ya udah istilah udah lenyap maksudnya gitu. Ya udah, ini buat ibu, semoga bisa bermanfaat ya. Nopi jangan lama, saya nggak bisa jauh. Enggak lama kan ya emak betul sehat Nopi makin sehat. sehat ya. Dia anak perempuan satu-satunya kan Nopi, jangan dibawa tuh kan Nopi.